Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Anissa Putri, NIM 2019 dari kelas 4A Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan, mata kuliah Kepramukaan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Memahami Teknik Pembinaan Golongan Pramuka Siaga dan Penggalan. Langsung aja ke materi yang pertama, yaitu pengertian sistem AMON. Sistem AMON merupakan pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dan bertindak dengan leluasa, dengan sejauh mungkin menghindari unsur-unsur perintah keharusan, paksaan, dengan maksud untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri, kreativitas, dan aktivitas sesuai dengan aspirasi peserta didik. Sistem AMON merupakan hasil pemikiran dari Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan dan pendiri perguruan taman siswa. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip kepemimpinan sebagai pembina pramuka dalam sistem AMON, yaitu terdiri dari 3. Yang pertama, Ing Ngarso Sungtulodo, yang artinya maksudnya di depan menjadi teladan. Kemudian Ing Madya Mangun Karso, maksudnya di tengah-tengah mereka pembina membangun kemauan. Yang ketiga yaitu Tut Wuri Handayani, maksudnya dari belakang pembina memberi daya kekuatan atau dorongan dan pengaruh yang baik ke arah kemandirian. Selanjutnya, sistem AMON dalam gerakan pramuka. Sistem AMON dalam gerakan pramuka memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan pribadinya, bakatnya, kemampuannya, cita-citanya. Pembina pramuka sebagai pamong hanyalah menjaga, membenarkan, meluruskan, mendorong, memberi motivasi, tempat berkonsultasi dan bertanya. Peserta didik harus diperlukan dan dihargai sebagai subjek pendidikan, bukan hanya sebagai objek pendidikan belaka yang hanya bergiat kalau disuruh pembinanya, tetapi mereka diberi kebebasan untuk bergerak dan bertindak dengan leluasa agar tumbuh rasa percaya diri, agar berkembang kreativitasnya sesuai dengan aspirasi mereka. Kemudian kegiatan kepramukaan dengan menggunakan sistem AMON dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata dengan contoh-contoh nyata, dimengerti dan dihayati atas dasar minat dan karsa para peserta pendidik. Pembina pramuka harus mampu menjadi contoh atau teladan peserta didiknya. Kemudian sistem AMON harus digunakan secara terpadu, tidak terpisah-pisah satu dengan lainnya, saling berkaitan. Oleh karena itu, bagi semua golongan peserta didik, SGTD diberikan teladan daya kreasi dan dorongan. Selanjutnya, proses pembinaan sesuai minat. Nah, peserta didik dibina sesuai dengan minatnya untuk bekal mengabdi dan berkarya melalui proses learning by doing atau belajar sambil bekerja, kemudian bekerja sambil mengajar, kemudian belajar untuk bisa hidup bersama, kemudian belajar menjadi penghasilan, menghasilkan untuk hidup, kemudian kehidupan untuk bekal mengabdi, yang terakhir yaitu belajar untuk menjadi diri sendiri. Materi yang selanjutnya yaitu mengenal sifat dasar pramuka siaga dan cara menghadapi pramuka siaga. Sifat-sifat dasar dari pramuka siaga yaitu yang pertama senang meniru, kedua senang berdendang, menari dan bernyanyi, yang ketiga suka dipuji, mudah merajuk, yang keempat senang menceritakan dan mengadukan apa yang diketahui dan dialaminya, kelima rata-rata masih manja, keenam suka berbekal, yang terakhir yaitu sangat senang bermain. Selanjutnya, cara menghadapi pramuka siaga yaitu yang pertama dilakukan dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut. Yang B, membina siaga adalah fase awal dalam pendidikan, maka sifat-sifat pembina siaga yang tidak bisa dicontoh oleh anak usia siaga harus tidak dimunculkan di pramuka. Misalnya membina merokok, suka membentak, berkata agak jorok dan lain sebagainya. C. Materi pembina pramuka siaga banyak
fokus sehingga menarik, misalnya menceritakan sifat-sifat kepahlawanan yang perlu dicontoh oleh setiap orang dengan sosiodrama, yang dia sesuatu yang hayal baik untuk menumpuk imajinasi siaga tetapi jangan dilebih-lebihkan. Yang permainan perang-perangan tidak cocok untuk kejiwaan siaga. Siaga harus sudah diperkenalkan secara nyata bagaimana setiap hari berbuat kebaikan baik dalam latihan maupun melalui pesan pembina untuk melaksanakannya di rumah. Dan siaga diperkenalkan aturan-aturan kekeluargaan dan cara-cara yang baik tentang bagaimana mematuhi ayah ibunya. Untuk melatih kreativitas siaga atau otak belah kanan, maka akan sangat baik mereka ditugasi membuat lagu sederhana, tarian, menulis pengalaman, atau mengarang atau membuat yel-yel yang menyemarakkan kasih sayang. Yang kehidupan siaga itu ada di perindukan. Yang terakhir yaitu pembina lebih banyak ingarso sungtulodo. Materi selanjutnya yaitu sifat-sifat dasar pramuka penggalang. Yang pertama, sebagai sifat-sifat siaga masih ada terbawa variatif tergantung masing-masing anak. Yang kedua, senang bergerak, senang mengembara. Yang ketiga, usil lincah, senang mencoba-coba. Yang keempat, mulai menyukai atau ingin dekat dengan lawan jenis. Yang kelima, suka dengan sifat-sifat kepahlawanan. Yang keenam, suara sudah mulai pecah atau parau bagi penggalang putra. Materi selanjutnya yaitu cara menghadapi atau membina pramuka penggalang. Yang pertama, dapat menggunakan sebagai cara-cara dalam membina siaga, sifatnya situasional. Yang kedua, kegiatan yang menantang mengembara, hiking, climbing, camping, honing, dan lain sebagainya. Paling disukai penggalang, namun demikian harus dipersiapkan dengan teliti faktor keamanannya dan tidak boleh terlalu sering dilakukan. Yang ketiga yaitu kegiatan yang mengacu kedisiplinan sangat penting diberikan, misalnya berjenis-jenis PBB dan upacara. Rewards yang punishment mutlak harus dilakukan dengan ditegakkan. Kehidupan penggalang ada diregu, oleh karena itu kekelompokan, kreativitas, dan disiplin beregu harus dipelihara. Kemudian pembina penggalang tidak boleh seenaknya membuat acara latihan menurut keinginannya sendiri, tetapi harus tahu kebutuhan penggalang dan bertanya kepada mereka latihan apa yang diinginkan. Walaupun ketentuan ada di tangan pembina, karena pembina sangat tahu akan dibawa kemana arahnya. Kemudian setiap kegiatan yang menarik tujuannya akhirnya adalah pembentukan karakter. Oleh karena itu pembina tidak boleh melupakan hal tersebut untuk senantiasa memberikan simpulan atau pembulatan materi latihan ke dalam nilai-nilai yang didasarkan atas penerapan satya dan dharmanya. Dan terakhir yaitu pembina lebih banyak ing matio mangun karso, atau di tengah-tengah membangkitkan kehendak dan semangat belajar bekerja. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.